Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan dengar-dengaran kepada apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal ke-52. Ini adalah pasal yang terakhir dari kitab Yeremia. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yeremia 52 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Berkemahlah mereka mengepungnya dan didirikan merekalah tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 pemerintahan Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu. Melihat hal itu maka melarikan dirilah raja dengan semua tentara, meninggalkan kota itu pada waktu malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke Araba Yordan. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan terlambat mengambil keputusan yang tepat dan jangan terlambat mengadakan suatu perubahan, serta jangan terlambat untuk melakukan pertobatan sebelum semuanya benar-benar terlambat dan menjadi sebuah penyesalan yang tidak ada gunanya. Selama 40 tahun, Nabi Yeremia terus-menerus menyerukan firman Tuhan agar bangsa Yehuda bertobat dan mencari Tuhan, tapi tidak ada yang mau mendengarkannya. Secara berulang kali, Nabi Yeremia menyampaikan akan adanya penghukuman yang akan terjadi akibat pemberontakan mereka terhadap Tuhan, tapi tetap tidak ada yang mau memperhatikan dan tidak ada yang mau bertobat. Kitab Nabi Yeremia dimulai dengan seruan dan peringatan agar bertobat, serta akan datangnya serbuan dari Babel dan pembuangan ke Babel. Dan kitab ini diakhiri dengan kejatuhan Yerusalem karena serbuan Babel. Hal ini menjadi pengingat dan pengkonfirmasi bahwa apa yang telah dikatakan oleh Nabi Yeremia benar-benar adalah firman Tuhan yang menjadi kenyataan. Seharusnya bangsa Yehuda mendengarkan apa yang dikatakan Yeremia dan bertobat mencari Tuhan. Tapi mereka tidak melakukannya. Dan apa yang terjadi kemudian hanya menjadi penyesalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita yang hidup saat ini adalah agar kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada untuk hidup dalam pertobatan. Jangan lagi hidup dalam kefasikan dan ketidakbenaran. Ketika masih ada kesempatan bagi kita, lakukanlah yang terbaik, yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan dosa dan segala kejahatan. Mungkin ada di antara kita yang merasa tidak hidup dalam dosa, tapi tanpa sadar sedang berselimutkan dosa. Saudara merasa diri saudara benar dan mencari pembenaran dari firman Tuhan. Saudara berusaha membenarkan apa yang saudara lakukan. Mari saatnya saudara, untuk kita berbalik dari dosa dan datang kepada Tuhan sebelum semuanya menjadi terlambat. Firman Tuhan selalu mengingatkan, Roh Kudus menegur dan berulang kali berbicara kepada kita agar kita kembali ke jalan yang benar. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ambillah kesempatan sekarang ini
untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Jangan sampai saudara mengalami penyesalan selamanya saat semuanya sudah terlambat. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dalam Ibrani 3 ayat 15 di situ tertulis, "Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman." Mari jangan keraskan hati saudara, tapi responi setiap firman Tuhan dengan hati yang taat dan tunduk kepada otoritas Tuhan. Kalau kita harus berubah saat ini, berubahlah. Tinggalkan dosa, tinggalkan hubungan yang terlarang, lepaskan ikatan yang tidak benar, dan hiduplah bagi Tuhan dalam kebenarannya. Bagi saudara yang mendengarkan renungan pada saat ini, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari saat ini saudara, percayalah dan terimalah Dia. Jangan tunda-tunda. Lakukan saat ini juga, agar saudara tidak binasa dalam dosa, tapi saudara mengalami anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Saya percaya Engkau telah menebus dan menyelamatkan saya. Saya menerima Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ampunilah dosa saya dan pimpinlah hidup saya mulai saat ini dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus, teruslah membaca Alkitab, belajar firman Tuhan, dengar-dengaran, setia. Berilah diri saudara dibaptis dan tetaplah pegang iman saudara kepada Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Bagi saudara semua pendengar renungan malam ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Berbicara kepada setiap kami, untuk kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, tapi memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk bertobat, untuk hidup benar, sesuai dengan firman Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami masih hidup dalam dosa. Kami mau bertobat minta pengampunan Tuhan. Kami mau berubah ya Tuhan saat ini. Dan kami mau berkomitmen untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pimpin kami ya Roh Kudus. Baharui kami selalu di hadapan-Mu Tuhan. Tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu yang benar, agar kami senantiasa berkenan kepada Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak. Bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan nyatakan pertolongan-Mu. Jalan keluar Tuhan berikan bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati semua bangsa di dunia ini, lawat dengan kasih-Mu, dan berkati semua gereja-Mu, umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.